Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dengan NIM 108202401. Saya dari jurusan BKPI Unit 1 semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya akan membahas tentang jenis-jenis kesulitan belajar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama ialah burnout belajar. Adalah kondisi ketika seseorang mengalami kelelahan secara fisik, mental, dan emosi karena terlalu banyak belajar atau menghadapi tuntutan akademik tanpa istirahat yang cukup. Nah, coba kalian bayangkan HP kalian. Saat baterainya penuh, HP bisa dipakai untuk bermain game, menonton video, dan mengerjakan tugas. Tetapi kalau dipakai terus-menerus tanpa dicas, lama-lama baterainya akan habis. Saat baterainya hampir habis, HP menjadi lemot, bahkan bisa mati sendiri. Nah, otak kita juga seperti itu. Kalau dipaksa belajar terus-menerus tanpa beristirahat, akibatnya kita sulit fokus, cepat lelah, mudah kesal, dan akhirnya merasa belajar itu sangat berat. Jadi ingat ya, istirahat itu bukan malas. Istirahat adalah cara mengisi ulang baterai otak supaya kita belajar dengan lebih baik. Nah, pembahasan yang kedua adalah motivasi belajar rendah. Motivasi belajar rendah adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki semangat atau dorongan yang cukup untuk belajar. Bayangkan sebuah mobil, itu mesinnya bagus, bannya baru, bahkan tampilannya keren, tetapi ternyata bensinnya kosong. Menurut kalian, apakah mobil itu bisa berjalan? Tentu tidak. Begitu juga dengan kita, walaupun kita punya kemampuan yang baik, kalau tidak ada motivasi, kita akan sulit mulai belajar. Rasanya ingin rebahan, main HP, dan menunda tugas terus-menerus. Makanya motivasi itu seperti bensin. Semakin jelas tujuan kita, misalnya ingin masuk sekolah impian atau membanggakan orang tua, semakin kuat semangat kita. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, ialah underachievement atau prestasi di bawah potensi. Apa sih? Artinya kemampuan seseorang sebenarnya bagus, tetapi hasil belajar tidak sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Coba bayangkan saja, di dalam sebuah pertandingan sepak bola ada seorang pemain yang sangat berbakat. Dia sangat cepat, jago mengiring bola, dan tendangannya juga keras. Tetapi selama pertandingan dia hanya berdiri di dalam lapangan, tidak mau mengejar bola, dan tidak pernah menendang ke gawang. Kira-kira timnya menang atau kalah? Kemungkinan besarnya timnya bisa kalah. Padahal misalnya bukan karena dia tidak bisa bermain, tetapi karena dia tidak menggunakan kemampuan terbaiknya. Begitu juga dengan siswa yang mengalami underachievement. Mereka sebenarnya pintar, tetapi karena kurang berusaha, kurang percaya diri, atau kurang disiplin, hasil belajarnya menjadi lebih rendah dari kemampuan yang sebenarnya ia miliki. Nah, poin yang keempat adalah poin prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik adalah kebiasaan menunda atau mengerjakan tugas sekolah. Bayangkan saja, setelah kita makan, kalau hanya ada satu piring kotor dan langsung kita cuci, palingan cuma 2 menit sudah selesai. Tetapi kalau setiap hari piringnya kita biarkan begitu saja, lama-kelamaan saat kita melihat tumpukan itu, kita langsung merasa capek, bahkan sebelum kita mulai mencuci. Nah, tugas sekolah juga sama seperti itu. Kalau dikerjakan sedikit demi sedikit setiap hari, rasanya ringan, tetapi kalau ditunda sampai malam sebelum dikumpulkan, semuanya menumpuk dan akhirnya kita bisa panik. Makanya jangan biasakan berkata nanti saja, karena semakin sering ditunda, semakin berat tugas pekerjaan kita. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, ialah poin dropout atau putus sekolah. Dropout atau putus sekolah adalah kondisi ketika seseorang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan pendidikannya. Coba bayangkan saja seperti ini. Kalian sedang mendaki gunung, jalannya memang melelahkan, kadang tanjakannya curam, kadang kita ingin berhenti karena capek. Tapi kalau menyerah di tengah jalan, kita tidak akan pernah sampai di puncak dan
melihat pemandangan yang indah di puncak. Sekolah juga seperti itu. Memang tidak selalu mudah. Ada tugas, ujian, dan berbagai masalah. Tetapi kalau kita terus bertahan dan menyelesaikannya, kita akan mendapatkan ilmu, pengalaman, dan kesempatan yang lebih besar untuk meraih cita-cita kita. Nah, teman-teman, itulah 5 jenis kesulitan belajar yang sering dialami oleh siswa. Kalau kalian pernah mengalami salah satunya, jangan langsung berpikir kalian bodoh atau tidak mampu. Semua orang bisa mengalami kesulitan belajar. Yang paling penting adalah kita mau mengenali masalahnya, mencari solusi, dan terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari video presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.